Stovia, sekolah kedokteran yang menjadi motor pergerakan Indonesia awal, tidak pernah bisa melunturkan prinsipnya bahwa bangsa Jawa tetaplah Jawa. Identitas kebangsaan Jawa mesti tetap dipertahankan. Begitu juga sebaliknya, pengetahuan Barat tidak sesuai bagi orang Jawa. Padahal ia sendiri belajar sampai ke Eropa Barat. Prinsip ini yang membuat aktivis muda berdarah panas yang sama-sama dari Stovia, Cipto Mangunkusumo, hengkang dari Budi Utomo. Saat organisasi itu baru berumur 1 tahun. Namun pandangan etnosentrismenya itu tidak menghalanginya menjadi seorang Indonesia dengan peran yang sangat signifikan. Bahkan saat sidang perumusan dasar terbangunnya sebuah negara baru, sosok jas merah kita kali ini didapuk sebagai pemimpin sidang. Ia pemegang palu sidang penggalian, perdebatan, dan perumusan asas sebuah negara yang kelak bernama Republik Indonesia. Saya Muhyiddin M. Dahlan, jas merah, inilah Rajiman Wedyo Diningrat, legenda palu sidang Republik. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat sesungguhnya adalah keponakan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena itu jangan heran jika makam Rajiman berada satu kompleks dengan Wahidin di kawasan Sendang Adi, Melati, Sleman. Itu ada di sebelah utara Terminal Jombor, Jogja. Jika kita bergerak menuju Candi Borobudur. Tengok ke kiri, dekat lapangan. Di situ tempatnya. Dalam sejarah Budi Utomo, atau anak-anak STM Jakarta nyebutnya Ubud, mestinya yang menjadi sentral adalah Sutomo dan Wahidin. Karena keduanya tercatat sebagai founder. Tetapi saya sangat terkesan dengan sosok Rajiman Wedyo Diningrat ini. Ia sangat menonjol justru dalam arena kongres Budi Utomo. Terutama kongres pertama Budi Utomo yang diselenggarakan di Jogja. Dan usianya waktu itu tergolong tua enggak, muda enggak gitu. Sedang memasuki usia 30 tahun. Dan ia adalah bintang kongres karena sempat ribut dengan dokter muda, aktivis berdarah panas usia 22 tahun yang saya sebut tadi, Cipto Mangunkusumo. Cipto ngegas bahwa BO Budi Utomo atau Ubud mestilah mencakup seluruh anak bangsa Hindia, enggak Jawa tok. Dan Cipto berhadapan dengan para bupati dan pangeran. Kelihatan usaha Cipto itu lancar-lancar saja dalam menggedor. Sampai Rajiman muncul sebagai benteng yang sangat kokoh yang tidak mudah dilewati. Rajiman menjadi defender Budi Utomo yang memimpin barisan tokoh tua dan konservatif di tubuh BO. Kongres Budi Utomo itu diselenggarakan di gedung Queck School yang saat ini dipakai SMA Negeri 11 Jogja. Itu dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Susunan acara kongres itu seperti biasa. Dimulai jam 9 malam. Ada pidato-pidato pembukaan, ya Wahidin berpidato, Sutomo juga berpidato. Dan itu di hadapan para pangeran-pangeran Pakualaman, Pangeran Noto Dirojo gitu.
serta bupati-bupati, ya Temanggung, Magelang, Blora, dan istri-istrinya. Lebih kurang 300-an priai hadir di kongres pertama Budi Utomo waktu itu. Nah, giliran Rajiman keesokan paginya bikin heboh. Salah satu kalimatnya yang membuat arena sidang terbakar adalah, kata Rajiman ya, pidato itu, orang Jawa, kata dia, itu nggak perlu belajar bahasa Belanda atau mengetahui kepandaian orang-orang Eropa. Sebab, kata dia, orang Jawa nggak dapat menguasai pengetahuan sebagai orang Eropa. Dari kalimat itu sekilas kita lihat itu kontradiktif. Apalagi status Rajiman sendiri yang bersekolah di Stovia, yang nantinya ia belajar ke Eropa Barat. Menurut saya ya, pandangan Rajiman itu lebih tampak diarahkan ke dalam. Dan saya kira itu adalah siasatnya untuk menenangkan para pangeran, menenangkan para bupati yang jadi tandem utama Budi Utomo. Apalagi mereka sedang mengusahakan ada yang disebut dengan dana pelajar. Mereka lagi menghimpun dana beasiswa yang tentu saja butuh pasokan dari para bupati. Yang kalau ditilik dalam bahasa Cipto, konservatif. Orang Jawa bangga dengan kejawaannya, puas dengan kejawaannya. Pendidikan Eropa bisa membuang bangsa kejawaan, membuang kerajinan, membuang kesopanan Jawa, dan seterusnya, kata Rajiman itu. Pernyataan itu terbukti disambut tepuk tangan oleh para rejen-rejen, oleh para pangeran-pangeran yang hadir. Tetapi justru sebaliknya, pernyataan yang dilontarkan Rajiman mendapat tanggapan keras dari beberapa orang yang tidak sepakat. Salah satunya adalah Cipto Mangunkusumo. Maka Rajiman dan Cipto terlibat dalam debat panas yang dalam bahasa Belanda tentu saja. Jadi mereka debatnya dalam bahasa Belanda gitu. Cipto menyangkal seluruhnya interpretasi dari Rajiman. Kata dia, justru dengan pengajaran yang diberikan kepada orang Jawa memperteguh, memperkuat rasa kebangsaannya, dan tidak lupa akan apa yang disebut dengan nasinya itu loh, kemakmurannya, kesejahteraannya. Debat dua aristokrat awal. Cipto didukung golongan muda, termasuk dari klik Pakualaman bernama Suwardi Suryaningrat. Sementara fans utama Rajiman ini adalah golongan priai, rejen, pangeran-pangeran. Dan kalau nggak dihentikan secara paksa, Kongres 3 hari Budi Utomo hanya dihabiskan oleh Rajiman yang sukses memancing kemarahan dan kehebohan. Sudah selesai? Belum. Ronde berikutnya, debat Rajiman versus Cipto ini terjadi di Kongres kedua Budi Utomo di bulan Oktober 1909. Seperti biasa, Cipto ngotot perluas basis organisasi, buka pintu bagi Indiers, kata dia. Semua anak Hindia yang lahir, hidup, mati dan dikubur di tanah Hindia atau Indonesia layak masuk Budi Utomo. Rajiman langsung menekel dengan keras usul dari Cipto itu. Dan seperti setahun sebelumnya, bagi Rajiman, BO sudah sangat tepat sebagai sarana yang paling tepat untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan apa yang dia sebut dengan kebudayaan Jawa. Nggak usah digeser kemana-mana. Bangsa Jawa, ya tetap Jawa. Itu kata Rajiman. Identitas kebangsaan Jawa harus tetap dipertahankan. Dan sebaliknya, pengetahuan Barat nggak sesuai bagi orang-orang Jawa. Seperti biasa juga, pandangan
etnosentrisme Rajiman itu bisa menenangkan kubu yang bersifat etnosentrik tadi itu. Bupati, Regen senang, pangeran-pangeran senang, dan Rajiman saya kira sukses membuat frustrasi para tukang gedor Budi Utomo. Tekel-tekelnya yang mematikan membuat Cipto Suwardi Suryaningrat antara lain ya memilih keluar dari Budi Utomo sejak kongres kedua itu berakhir di Jogja. Terus Rajiman bagaimana? Ya itu tadi, dia naik kapal dan melanjutkan studinya di Universitas Amsterdam, Belanda. Jelek itu. Sepulang belajar di negeri induk kolonialisme itu, Rajiman kemudian berjibaku melawan wabah pes. Jadi dari tahun 1910 sampai 1916 kalau nggak salah, pes itu mewabah di seantero Jawa. Sebagai dokter, semua dokter turun ke lapangan bertarung melawan wabah. Rajiman bertugas di Ngawi. Kalau nggak salah ya, di Ngawi dia. Dalam catatan saya, Rajiman tidak sekedar seorang dokter. Rajiman juga adalah seorang jurnalis. Bersama Singgih, dia mengelola majalah namanya Timbul. Sanusi Pane juga bergabung di majalah itu. Ada peristiwa menarik. Kalau nggak salah 7 Mei 1927, ini saya baca di majalah Panji Pustaka. Waktu itu Haji Agus Salim marah-marah dengan majalah Timbul ini. Karena majalah ini menuduh dia, kira-kira begini tuduhannya itu. Di kalangan pergerakan, tuduhannya ya, Agus Salim ini kelihatannya hanya keras aja aksinya. Tetapi di belakang pergerakan, ia nggak lebih mata-mata, istilahnya itu pokrol jenderal. Nah, dapat tuduhan seperti itu, tegang antara Timbul sama Agus Salim. Dan keduanya, bukan keduanya sih, majalah dan Agus Salim ini kemudian didamaikan di sekolah Abdi Darmo yang diasuh oleh Suryo Pranoto di Yogyakarta. Rajiman dan Raden Panji Singgih ini sesungguhnya adalah bestie. Tapi Rajiman lebih senior. Mereka tampaknya bersahabat karena selain sama-sama pernah bersekolah di Belanda, juga keduanya bergiat di Budi Utomo. Nah, baik Rajiman maupun Raden Panji Singgih sama-sama mengelola majalah Timbul. Dan nama Raden Panji Singgih ada di daftar anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di BPUPKI ini menjadi salah satu fase terpenting riwayat Rajiman Wedjodiningrat. Kalau saya sisir satu-satu dari sisi tahun kelahiran, Rajimanlah yang paling senior di antara 62 anggota BPUPKI. Dan usia tertua itu adalah 66 tahun. Jadi dia lah yang paling tua. Mungkin karena senioritas itu Rajiman didapuk sebagai pemegang palu sidang tertinggi badan yang sedang menggali, sedang merumuskan, dan sedang memperdebatkan asas atau dasar bagi negara baru yang nantinya bernama Republik Indonesia. Senior, iya. Tapi penunjukan Rajiman sebagai pimpinan sidang, saya kira karena pengalaman panjangnya dalam bersidang. Bayangkan dari Budi Utomo. Ini salah satu organisasi paling tua yang ada di organisasi itu. Ada di BPUPKI itu. Lanjut. Ia juga turut serta membidani Kongres Kebudayaan pertama di Surakarta
tahun 1918, sekitar 5 Juli kalau nggak salah, di Mangkunegaran, Surakarta. Jadi kalimat pertama Rajiman ya sebagai pimpinan sidang BPUPKI itu adalah, dan ini diucapkan di saat apel pagi. Saya, Rajiman Wedyo Diningrat, Dokuritsu Zonbi Yosakai Kaiyo, melaporkan bahwa semua anggota sejumlah 62 dengan saya sendiri hari ini menghadap Paduka yang mulia Gunseikan dan sudah siap sedia menindakkan kewajibannya. Itu kalimat pertama dia di BPUPKI. Sebagai orang budi utomo yang sangat senior, Rajiman pun mengendalikan sidang dari 62 kepala. Kalau pada 1908 ia menjadi pembicara yang sukses memancing debat yang riuh, maka pada tahun 1945 atau 37 tahun kemudian ia menjadi tokoh kunci yang punya garansi jaminan kelancaran sidang. Dan sidang itu haruslah menghasilkan sesuatu yang bermutu. Apakah berat? Tentu saja berat sekali. Tapi ini Rajiman Wedyo Diningrat. Dan salah satu yang tidak terlupa dari Rajiman sebagai pimpinan sidang adalah saat ia membagi anggota dalam komisi-komisi. Dan itu terjadi kalau nggak salah tanggal 11 Juli ya, 45. Dan sehabis Abdurrahman Baswedan berpidato. Waktu itu Rajiman membacakan 19 anggota panitia perancang UUD, Undang-Undang Dasar. Soekarno ditunjuknya secara langsung jadi ketua panitia ya. Dan dari 19 nama itu Muhammad Yamin nggak ada. Soekarno langsung melakukan interupsi, memohon Yamin dimasukkan ke komisinya karena Yamin betul-betul sangat dibutuhkan ide-idenya. Please, kira-kira begitulah. Please, kira-kira gitu ya. Tahu apa tanggapan Rajiman? Yamin sudah ditunjuk di Bunkakai 2 katanya. Di Komisi Keuangan. Hatta ketuanya. Karena sudah di Bunkakai 2, sudah nggak bisa di Undang-Undang Dasar. Yamin ngotot. Nggak bisa menerima penunjukannya ke Komisi Keuangan. Karena dia nggak punya ide tentang hal itu. Tapi Rajiman lebih ngotot lagi. Rapat sudah selesai katanya. Sudah nggak bisa. Bahkan Otto Iskandar Dinata pernah mengusulkan bagaimana tukar posisi sajalah Yamin di Undang-Undang Dasar dan ia bisa digeser ke Komisi Keuangan. Masalahnya Soekarno nggak mau ngelepas Otto. Pada akhirnya Raden Panji Singgih mau bertukar. Tapi semuanya gagal. Karena yang mereka hadapi adalah Rajiman Wedyo Diningrat. Sidang saya tutup, kata Rajiman. Itu bersidang di gedung yang menjadi gedung Deplu saat ini di Gambir. Deplu itu Kementerian Luar Negeri. Kalau waktu itu sudah pakai mic yang ujungnya menyala merah itu, pastilah saya yakin Yamin dan Soekarno pastilah jadi korban mic dimatikan itu oleh Rajiman. Tapi sepanjang sidang BPUPKI, Rajiman saya kira termasuk sangat efektif memimpin sidang. Dan sekaligus menjadikannya legenda pemimpin sidang untuk Republik. Palu di tangan kanannya adalah jalan awal menuju lahirnya negara baru Republik. Di Palu itu
ada sidik jari Rajiman. Jadi ada sidik jarinya Rajiman. Saya yakin penonton jas merah ini ada yang ahli dan saya kira terlatih memimpin sidang di organisasinya masing-masing. Betul? Nah, terimalah cerita ini dari leluhur kalian semua yang bernama Rajiman Wedyo Diningrat. Peace. Jas merah, sampai jumpa. Terima kasih.